Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatia Adinda Cahyuriati dengan NPM 250107108. Di sini saya akan membahas materi manajemen pemasaran dari bab 9 sampai bab 16. Jadi yang pertama itu bab 9 mengenai strategi posisi pasar. Dalam strategi posisi pasar, ada yang namanya positioning. Positioning adalah cara sebuah merek menempatkan dirinya di dalam pikiran konsumen agar memiliki ciri khas dan berbeda dari para pesaing. Dengan positioning yang kuat, konsumen akan lebih mudah mengenali dan melihat suatu merek. Contohnya, ketika kita mendengar Aqua, banyak orang langsung mengingat air mineral yang bersih dan terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa Aqua berhasil memposisikan dirinya sebagai air minum yang aman dan berkualitas di mata konsumen. Dalam positioning, terdapat dua konsep penting, yaitu point of difference dan point of parity. Point of difference itu keunggulan unik yang membedakan produk dari pesaing, sedangkan point of parity standar dasar yang harus dimiliki agar tetap mampu bersaing di pasar. Contohnya pada iPhone memiliki point of difference yaitu kualitas kamera desain premium yang terintegrasi, sedangkan POP-nya adalah tool dasar yang juga dimiliki smartphone lain seperti akses internet, kamera, dan aplikasi komunikasi. Untuk menciptakan keunggulan desain, perusahaan perlu melakukan diferensiasi, baik dari segi produk, pelayanan, maupun citra merek. Selanjutnya, bab 10, bauran produk dan strategi merek. Bauran produk adalah keseluruhan produk yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat 4 dimensi dalam bauran produk. Yang pertama, jumlah kategori produk. Yang kedua, jumlah seluruh varian produk. Yang ketiga, banyaknya pilihan dalam satu kategori produk. Yang keempat, tingkat keterkaitan antar produk. Contohnya Wardah yang memiliki berbagai kategori produk seperti skincare, makeup, dan body care. Setiap kategori memiliki banyak varian yang berbeda, namun semuanya tetap berfokus pada produk kecantikan sehingga memiliki konsistensi yang kuat. Perusahaan juga dapat melakukan pengembangan produk melalui strategi land expansion, brand expansion, multi-brand, dan new brand. Contohnya, Indomie menghadirkan berbagai rasa baru seperti rendang, soto, dan ayam bawang untuk menarik konsumen. Merek memiliki peran penting karena membantu produk dari pesaing melalui nama, logo, warna, maupun desain yang khas. Selanjutnya, bab 11, Managing Service and Service Quality. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang diberikan kepada pelanggan tanpa menghasilkan kepemilikan atas suatu barang. Jasa memiliki 4 karakteristik utama, yaitu tidak terwujud, diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, kualitasnya dapat berbeda-beda, tidak dapat disimpan. Contohnya, layanan transportasi online seperti Gojek. Sebelum menggunakan layanan, pelanggan tidak dapat melihat kualitas perjalanan yang akan diterima. Kualitas layanan juga dapat berbeda tergantung pengemudi yang melayaninya. Kualitas layanan sangat penting karena memengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya, jika makanan yang dipesan melalui aplikasi online datang tepat waktu dan sesuai pesanan, pelanggan akan merasa puas dan kemungkinan akan menggunakan layanan tersebut kembali. Jadi kesimpulan bab ini, semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, bab 12, developing pricing, strategi, dan program. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau jasa. Beberapa strategi harga yang umum digunakan. Yang pertama, menetapkan harga rendah pada awal peluncuran produk untuk menarik banyak pelanggan. Contohnya, aplikasi transportasi online memberikan tarif promo dan voucher diskon saat pertama kali masuk ke pasar. Yang kedua, menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk, kemudian menurunkannya secara bertahap. Contohnya, smartphone terbaru biasanya dijual dengan harga premium saat peluncuran, lalu harganya turun beberapa bulan kemudian. Yang ketiga, memberikan potongan harga untuk meningkatkan penjualan. Contohnya, promo hari bonus, diskon akhir tahun, atau cashback di marketplace. Yang keempat, menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Contohnya, Starbucks menjual kopi dengan harga lebih tinggi karena menawarkan pengalaman, pelayanan, dan citra merek yang kuat. Kesimpulan dari bab ini, strategi harga yang tepat membantu perusahaan menarik pelanggan sekaligus memperoleh keuntungan. Selanjutnya, bab 13, Design and Managing the Great Marketing Channel. Saluran pemasaran adalah pihak-pihak yang membantu menyalurkan produk dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Saluran pemasaran dapat berupa distributor, agen, grosir, pengajar.
Fungsi utama saluran pemasaran adalah mempermudah distribusi produk, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan nilai tambahan pada pelanggan. Contohnya Indomie diproduksi oleh perusahaan, kemudian disalurkan ke distributor, supermarket, minimarket, dan toko kelontong akhirnya dibeli oleh konsumen. Kesimpulan dari bab 13, saluran pemasaran yang efektif membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, bab 14, Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC adalah upaya menggabungkan berbagai kegiatan promosi agar menyampaikan pesan yang sama dan persisten kepada konsumen. IMC meliputi event, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan pemasaran digital. Contohnya, saat sebuah produk skincare baru diluncurkan, perusahaan memasang iklan di Instagram memberikan diskon penjualan, bekerja sama dengan influencer, serta membuat konten promosi dengan pesan yang sama. Dengan cara tersebut, konsumen akan lebih mudah mengenali dan mengingat merek. Kesimpulan bab 14 ini, IMC membantu perusahaan menyampaikan pesan pemasaran secara lebih efektif dan konsisten. Dan yang terakhir, bab 15, Managing Mass Communication via Social Media Marketing. Social Media Marketing, kegiatan pemasaran yang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen. Platform yang sering digunakan antara lain Instagram dan TikTok. Manfaat media sosial adalah meningkatkan engagement, memperluas jangkauan pasar, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas merek. Contohnya, Scarlett menggunakan Instagram dan TikTok untuk mempromosikan produknya melalui influencer, video edukasi, review produk, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Kesimpulan dari bab 15 ini, media sosial menjadi sarana pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen secara luas dengan biaya yang relatif efisien.